Mm. Ini punya. Udah nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Maulana dengan NIM 2314010286. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester Qiraatul Kutub. Yang pertama ada pembacaan matan, kemudian yang kedua ada pembacaan i'rab, dan yang ketiga ada terjemahan, dan yang keempat ada isi kandungan. Baik, yang pertama yaitu membaca matan. Adlul awliya'i an Ma'qil bin Yasarin qala jawaztu akhti min rajulin fatalaqaha hatta idza qadat iddatuha jaa yakhtubuha fakultu lahu jawaztuka wa farashtuka wa akramtuka fatalaqataha summa ji'ta taghtubuha wallahi la ta'udu ilaika abadan wa kana rajulan la ba'sa bihi wa kanat imra'atu an ta'dulunna ay yankihna azwajahunna al-aya as-sani salasuna al-baqarah. Fakultul an af'alu ya Rasulullah fajaujahat iyahu rawahul Bukhari. Wa fi riwayati Abbadi bin Rasyidin fakaffartu an yamini wangkahtuha iyahu. Qala Syafi'iyu hiya asrahu ayatin fi i'tibaril awliyi wa illa lama kana li adlihi ma'nan. Qala sahibu subul falau kana laha tazwiju nafsiha lam yu'atib akhaha alal imtina'i walakana nuzulul ayati dalilun annalaha tazwija nafsiha wa fi hadisi ma'kilin haza dalilun ala anna sultana la yujawwijul mra'ata illa ba'da ay ya'muru au ayyamura waliyaha birruju'i anil adli fa in ajaba fazaka wa in asara zawajaha wa innama yahsulul adlu idza da'at balighatun akilatun ila kuf'in wamtana al waliyun min tazwijiha fa in da'athu ila ghairihi kana lahul kana lahul imtina li'anna lahu haqqa fil kafaati falau ayyanat kuf'an wa aradal abu kuf'an ghairahu yalzamuhu ijabatuha a'faha laha. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan i'rab. Adlul adlul aulia yaitu mubtada yang dirofakkan dengan tanda doma atau dianggap khobar dari mubtada yang dibuang. Kemudian aulia itu mudhofun ilai
Eh, Kemudian eh, an makili bani yasarin kola. An makil yaitu huruf jar dan isim majrur. Kemudian ibni yaitu kata sifat atau yang disebut dengan makli. Makli. Kemudian yasarin mudhafun ilaih dari kata yasarin. Disebut juga dengan majrur dengan kasroh. Kemudian kolah yaitu kata kerja yang disebut juga dengan fi'il madi. Eh, Kemudian ada jawaz itu ukhti. Jawaz itu fi'il madi ditambah fa'il. Aku ada yang artinya aku telah menikahkan. Ukhti ini dianya sebagai objek sebagai maf'ulun bih yang dinasabkan dengan fathah atau muqaddarah tersembunyi karena adanya mutakalim. Kemudian ada min rojulin itu dia jar wa majrur yang artinya dia ya seorang pria. Kemudian ada fatalaqqaha. Fatalaqqaha huruf atof. Fil madi ditambah dengan maf'ulun bih yang dimana artinya maka dia menceraikannya. Kemudian ada hatta iza ingkodot iddatuha. Iza yang berarti zaman atau keterangan waktu. Ingkodot yaitu fi'il madi iddatuha fa'il atau si pelaku yang habis masa iddahnya. Kemudian ada jaa yaghzubiha. Jaa yaghtubuha. Yaitu fi'il mudhari melamarnya atau objek. Kemudian ada fak fakulat lahu. Fakulat lahu ini dianya fi'il atau fa'il ditambah jar majrur. Dan ada jawaztuka wa farastuka wa akrama suka. Itu fi'il madi ditambah fa'il atau disebut juga dengan maf'ulun bi. Kemudian ada wakanatil wakanatim ro'atu an tarji'a ilaihi. Wakanat fi'il madi atau yang disebut juga dengan nakis an tarji'a ilaihi. An tarji'a ilaihi. Isim kana yaitu wanita. An tarji'a masdar atau muawwal. Kemudian ada fa'anzalallahu hazil ayah. Fa'anzalallahu
Hazihil ayah yaitu hazihil ayah dianya maf'ulun bi. Kemudian ada fazaujaha iyyahu. Fazaujaha ha. Ha itu dianya maf'ulun bi satu wanita. Iyyahu maf'ulun bi dua pria. Min as min asrahu ayatin. Asrahu jadinya khobar. Dan ayatin mudhafun ilaih jar mudhafun ilaih. Kemudian ada fi fi atibaril waliyyi. Fi atibaril waliyyi jar majrur ini disebut juga dengan jar majrur. Wa wa illa lama kana li adlihi ma'nan. Lama kana tidak ada i'rabnya. Kemudian li adlihi yaitu khobar kana yang didahulukan. Kemudian ada maknan isim kana yang diakhirkan. Kalau li ada khobar lidalihi itu dia khobar yang didahulukan. Kemudian eh, maknan itu dianya isim kana yang diakhirkan. Falaula kana laha tazwiju nafsiha yaitu kana fi'il nakis laha adanya khobar bagi si wanita. Kemudian ada tazwiju jadinya itu isim yang artinya menikahkan. Kemudian ada nafsiha mudhafun ilaih. Lam yu'atib akhaha. Yu'atib yaitu fi'il mudhari al-majzum yang dimana artinya niscaya Allah tidak akan menegur. Kemudian ada akhoha yaitu maf'ulun bi. Wa fi hadisi ma'kilin. Wa fi hadisi ma'kilin. Ma'kilin ya jar wa majrur. Kemudian ada haza itu kata tunjuk yang disebut juga dengan isim isyarah. Kemudian ada dalilun mubtada muakhar ya mubtada muakhar. Ini ada ala anna sultana ala anna sultana yaitu huruf jar ditambah ana huruf taukid atau isim ana. Kemudian ada la yuzauju la nafia ditambah fiil atau yang disebut juga dengan mudhari illa ba'da an ya'mura. Illa adanya yaitu huruf istisna atau pengecualian. Ba'da yaitu zaraf yang disebut yang disebut juga dengan zaman atau setelah. Dan ada an ya'mura. An ya'mura yaitu fi'il mudhari dimansubkan. Kemudian ada waliyiha yaitu maf'ulun bi karena dianya suatu objek dari waliyiha waliyiha.
Kemudian ada berrujui adl anil adli adli yaitu jar wa majrur yang dimana untuk kembali atau berhenti yang dimana artinya untuk kembali atau berhenti dari tindakan untuk menghalangi. Kemudian fa'in ajaba fazaka. Fa'in fa'in ajaba yaitu wa inna asara jawajaha. Wa inna ya wa inna asara wa innama yaghsulul adlu. Innama yaitu fi'il mudhari atau juga disebut dengan yang sedang terjadi, ya. Kemudian ada al-adlu yaitu fa'il atau tindakan yang menghalangi sesuatu apapun itu. Kemudian ada iza da'atu balighatun akilatun. Iza yaitu fi'il madi, balighatun akilatun fa'il, dan na'at wanita yang balik lagi berakar yang artinya. Dan ada ilah kuf'in jar wa majrur yang artinya kepada pria yang sekufu atau setara. Min tazwijiha jar wa majrur atau yang disebut juga dengan mudhafun ilaih, ya, yang artinya dari menikahkan wanita tersebut. Fa inna da'asuhu ila khairihi, tuh li'an li'anna lahu haqqan fil kafaati isim anna yang dinasabkan. Falau ayyanatu kuf'an yaitu uh, huruf syarat ayyana fi'il madi jika wanita tersebut menentukan kuf'an. Kuf'an ini dia suatu objek, yaitu seorang pria yang sekufu. Kemudian ada wa wa apa ini? Wa aradal abu kuf'an ghairahu. Yang artinya dan sang ayah yang menginginkan. Kemudian ada yalzamu ijabatuha. Ya, yalzamahu ijabatuha yaitu fi'il mudhari, wajib bagi seorang ayahnya. Ya, kemudian ada hu yaitu ya objeknya, ijabatuha fa'il, memenuhi permintaan dari wanita tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari i'rab tersebut. Selanjutnya yaitu artinya dari teks tersebut, yaitu larangan wali menghalangi pernikahan yang disebut juga dengan adalul aulia dari riwayat hadis, dan sebab turunnya ayat dari Ma'qil bin Yasar berkata, aku menikahkan saudaraku seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu menceraikannya setelah masa iddahnya habis. Laki-laki itu datang
Laki-laki itu datang lagi untuk melamarnya. Maka aku katakan kepadanya, aku telah menikahkanmu. Dia memberimu hamparan atau istri dan memuliakanmu. Lalu kamu malah menceraikannya. Kemudian sekarang kamu datang untuk melamar lagi. Demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selamanya. Padahal laki-laki itu adalah orang yang baik, tidak ada masalah padanya, dan si perempuan pun ingin kembali kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka untuk menikah atau kembali dengan calon suaminya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 232. Mendengar ayat itu, Makil berkata, sekarang aku akan melakukannya atau menikahikannya. Wahai Rasulullah, maka ia pun menikahkan saudaranya dengan laki-laki tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Abbad bin Rashid disebutkan, maka aku membayar kafarat atau denda atas sumpahku, lalu aku menikahkan saudaraku dengannya. Jika wanita tersebut meminta menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak menolak karena wali memiliki hak dalam menjaga kesepadaan atau kafaah. Jika wanita tersebut menentukan satu calon yang sekufu sedangkan ayahnya menginginkan calon lain yang juga sekufu, maka ayah wajib menuruti permintaan putrinya demi menjaga kehormatan dan keinginan sang wanita. Kemudian selanjutnya yaitu isi kandungannya ada beberapa. Yang pertama ada kedudukan wali dalam pernikahan. Yaitu Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa wali adalah rukun syariat dalam pernikahan. Jika seorang wanita bisa menikahkan dirinya sendiri, maka teguran Allah kepada Ma'qil bin Yasir tidak akan diperlakukan. Yang kedua ada larangan adal, yaitu menghalangi pernikahan. Jadi adal ini tindakan wali yang menolak pernikahan wanita di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang pilihannya tanpa alasan syar'i yang jelas. Kemudian yang ketiga ada kriteria kafa'ah. Kriteria kafa'ah ini disebut juga dengan kesepadaan. Nah, ini tergantung kepada si wanita. Jika seorang wanita memiliki laki-laki yang sekufu atau sepadan dalam agama dan akhlak, maka wali wajib menyetujui. Maka wali itu wajib menyetujuinya. Ketika seorang wali ini menolak, adapun hak tolak wali ini, wali diperbolehkan menolak jika calon suami tersebut tidak sekufu. Misalnya itu akhlaknya buruk atau agamanya tidak baik. Dan yang keempat ada prosedur eh, penyelesaian, cara penyelesaian masalah wali yang ketika wali itu enggan. Jika wali menghalangi pernikahan tanpa alasan sah, masalah ini akan dibawakan ke hakim. Nah, hakim ini tidak langsung mengambil alih. Yang pertama ada hakim memerintahkan wali untuk bertobat dari sifat menghalangi si adal tersebut tadi. Jika wali tetap menolak secara keras kepala, barulah hak perwalian berpindah ke hakim atau wali hakim. Kemudian yang terakhir ada ketaatan sahabat terhadap wahyu. Nah, contohnya itu kisah Makil bin Yasar menunjukkan sifat sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Meskipun ia merasa sangat marah dan harga dirinya terluka oleh mantan iparnya,
Ia langsung membuang egonya dan melaksanakan perintah Allah segera. Kemudian kesimpulannya yaitu bahwasannya keseimbangan antara hak wali untuk menjaga kehormatan keluarga dan hak wanita untuk memilih pasangan yang baik, yaitu agama Islam melarang sikap egois wali yang menghalangi kebahagiaan anggota keluarganya hanya karena urusan perasaan pribadi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dari ujian akhir semester Qiraatul Kutub ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana tuh, Mike?